Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Windy Patricia. Saya dari kelompok 20 Praktikum Statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyelesaian dari soal tugas mingguan kedua dari Praktikum Statistika 2. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk soal tugas mingguan dari SIP 2, soal pertamanya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis merupakan suatu metode analisis statistik yang sangat penting dalam proses penelitian, terutama dalam ilmu statistika, ilmu sosial, ilmu alam, dan berbagai bidang lainnya. Prosedur ini digunakan untuk menguji klaim atau asumsi yang diajukan terhadap sebuah populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang diamati. Dengan menggunakan uji hipotesis, peneliti berupaya untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti statistik yang mendukung klaim atau asumsi yang dibuat. Tujuan utama dari uji hipotesis adalah untuk menghasilkan keputusan atau kesimpulan yang didasarkan pada analisis statistik terhadap data sampel, sehingga memungkinkan untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Dengan kata lain, uji hipotesis membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang dapat diandalkan mengenai apakah klaim yang diajukan memiliki dasar atau tidak. Kemudian untuk soal yang kedua, apa perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Jadi, hipotesis nol adalah pernyataan yang diajukan dalam uji hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau efek yang signifikan dalam populasi atau menyatakan bahwa efek yang diamati sama dengan nol. Hipotesis nol seringkali menjadi dasar perbandingan untuk menguji klaim asumsi tertentu terhadap data sampel. Dalam konteks statistik, hipotesis nol adalah asumsi awal yang harus diuji kebenarannya dengan menggunakan bukti statistik yang ditemukan dari sampel data. Dengan kata lain, hipotesis nol merupakan titik awal dalam analisis statistik yang kemudian akan dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis nol, di mana dalam hipotesis alternatif ini menyatakan adanya perbedaan atau efek yang signifikan dalam populasi. Hipotesis alternatif dirumuskan sebagai jawaban terhadap hipotesis nol dan mengekspresikan asumsi bahwa terdapat perubahan, efek, atau hubungan yang penting atau berbeda dari nol dalam populasi yang diamati. Hipotesis alternatif bisa berbentuk pernyataan yang menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok, perbesaran efek suatu perlakuan, atau adanya korelasi antar dua variabel tergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian untuk soal nomor 3, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi untuk melakukan pengujian hipotesis terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Langkah yang pertama itu kita harus menyusun hipotesis. Mulai dengan merumuskan hipotesis nol dan menyatakan tidak adanya perbedaan atau efek, dan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan atau efek yang signifikan dalam populasi. Kemudian yang kedua tuh penentuan tingkat signifikansi atau alfa. Tentukan tingkat signifikansi yaitu ambang batas yang digunakan untuk menentukan apakah bukti statistik yang ditemukan cukup kuat untuk menolak H0. Di tingkat signifikansi biasanya disetel pada nilai tertentu seperti 0,05 atau 0,01. Lalu tahap yang ketiga itu adalah pemilihan uji statistik, di mana eh, kita harus memilih uji statistik yang sesuai dengan desain penelitian dan jenis data yang dimiliki. Misalnya, jika data berdistribusi normal dan ada dua kelompok yang ingin dibandingkan, uji T dapat digunakan. Kemudian langkah yang keempat ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu dikumpulkan, diperlukan sesuai dengan desain penelitian yang telah ditentukan. Lalu yang kelima kita bisa langsung masuk ke perhitungan statistik, di mana hitung nilai statistik uji sesuai berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan. Nilai statistik ini akan digunakan untuk membuat keputusan tentang hipotesis nol. Kemudian langkah yang keenam adalah penentuan wilayah kritis. Tentukan wilayah kritis berdasarkan distribusi statistik yang digunakan dan tingkat signifikansi yang dipilih. Wilayah kritis adalah rentang nilai-nilai yang jika nilai statistik uji jatuh di dalamnya, H0 akan ditolak. Kemudian yang ketujuh adalah penarikan kesimpulan.
di mana kita bisa menarik kesimpulan dari data statistik yang sudah kita temukan. Lalu yang ke-8 adalah interpretasi hasil. Interpretasikan hasil uji statistik dan ambil kesimpulan tentang apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung hipotesis awal atau tidak. Jelaskan implikasi hasil ini dalam konteks masalah penelitian. Lalu yang terakhir, step yang ke-9 yaitu komunikasikan hasilnya. Komunikasikan hasil pengujian hipotesis secara jelas dan tepat kepada pihak yang berkepentingan, baik dalam laporan penelitian maupun dalam presentasi. Kemudian kembali lagi ke soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai left tail test. Left tail test ini digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan adanya perubahan yang diharapkan berada di sisi kiri distribusi atau lebih rendah dari nilai yang diharapkan. Dalam pengujian ini, wilayah kritis terletak di sisi kiri distribusi yang diharapkan menunjukkan nilai-nilai statistik yang cukup rendah untuk menolak hipotesis nol. Sebagai contoh, jika peneliti ingin menguji apakah suatu perlakuan menghasilkan skor yang lebih rendah dari standar sebelumnya, left tail test akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah right tail test. Right tail test ini digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan adanya perubahan yang diharapkan berada di sisi kanan distribusi atau lebih tinggi dari nilai yang diharapkan. Dalam pengujian ini, wilayah kritis terletak di sisi kanan distribusi, menunjukkan nilai-nilai statistik yang cukup tinggi untuk menolak hipotesis nol. Sebagai contoh, jika peneliti ingin menguji apakah suatu perlakuan meningkatkan hasil tertentu, right tail test akan digunakan. Yang ketiga itu ada two tail test yang digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan adanya perubahan yang mungkin terjadi di kedua sisi distribusi, baik naik maupun turun. Dalam pengujian ini, wilayah kritis terletak di kedua sisi distribusi menunjukkan nilai-nilai statistik yang ekstrim, baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Sebagai contoh, jika peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan dalam rata-rata hasil tes antara dua kelompok, tanpa memandang arah perubahan, two tail test akan digunakan. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 5. Berikan 2 contoh penerapan uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama dari pengujian hipotesis dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengaruh pola makan terhadap kesehatan. Untuk contoh ini, hipotesis nolnya atau H0-nya adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam kesehatan antara mereka yang mengkonsumsi makanan sehat dan mereka yang tidak. Lalu untuk hipotesis alternatifnya yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan sehat memiliki kesehatan yang lebih baik. Lalu kita bisa uji statistik dengan mengumpulkan data tentang pola makan dan kondisi kesehatan, kemudian menganalisisnya untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Lalu untuk contoh yang keduanya itu seperti pengaruh latihan fisik terhadap berat badan. Untuk hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam berat badan antara mereka yang melakukan latihan fisik secara teratur dan mereka yang tidak. Dan hipotesis alternatifnya adalah mereka yang melakukan latihan fisik secara teratur memiliki berat badan yang lebih sehat. Dalam hal ini, uji statistiknya dapat dilakukan dengan mengumpulkan data tentang kegiatan fisik dan berat badan, kemudian menganalisisnya untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara latihan fisik dan berat badan. Kemudian yang terakhir ada soal nomor 6. Sebuah pabrik X mengklaim bahwa kecepatan rata-rata produk mobilnya adalah lebih besar dari 120 km per jam. Di dalam sampel yang berjumlah 50 buah mobil, ditemukan bahwa kecepatan rata-rata yang berlangsung adalah sebesar 117 km per jam. Asumsikan standar deviasi dari populasi tersebut adalah sebesar 2,5 km per jam pada tingkat signifikansi 0,05. Apakah klaim pabrik mobil tersebut dapat ditolak? Kita bisa langsung saja melihat penyelesaian dari soal nomor 6 pada RStudio. Di sini saya sudah menuliskan sintaksnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 6 yang pertama-tama kita adalah menentukan komponen-komponen yang terdapat pada soal dengan memasukkan data-data yang kita peroleh dari soal. Untuk M-nya yaitu sebanyak 120, di mana M ini merupakan klaim rata-rata produk mobil.
Kemudian dilanjutkan dengan X bar yang sebesar 117, di mana X bar ini merupakan kecepatan rata-rata aktual, dan sigmanya yaitu sebesar 2,5, di mana 2,5 ini merupakan nilai standar deviasinya, dan N-nya 50 itu yang merupakan ukuran sampel. Kemudian kita run dulu. Dan ini sudah berhasil di-run dan hasilnya dapat dilihat di sini, data-datanya sudah masuk pada bagian ini. Kemudian kita bisa mencari nilai Z hitung dengan uji statistik Z. Dengan rumus Z-nya itu adalah Z sama dengan X bar dikurang M dibagi sigma per SQRTN. Di mana SQRT ini merupakan akar, jadi rumusnya itu sama aja seperti X bar min M dibagi sigma per akar N. Lalu kita bisa langsung run. Nah, diperoleh hasil dari nilai Z hitungnya adalah sebesar minus 8,485,281,37 dan seterusnya. Ini merupakan nilai Z-nya. Kemudian kita bisa Z hitung, kemudian kita bisa lanjut mencari nilai Z tabel atau nilai kritisnya. Kita masukkan nilai alfanya yaitu sebesar 0,05 diperoleh dari taraf signifikan. Kemudian langsung Z alfanya itu sama dengan Q norm 1 min alfa. Kemudian bisa langsung saja kita run dan diperoleh Z alfanya itu 1,644853669. Nah, kita bisa kembali lagi ke soal. Nah, pada soal nomor 6 ini diminta kita ditanyakan apakah klaim pabrik mobil tersebut dapat ditolak. Jadi kesimpulannya klaim pabrik tersebut dapat ditolak. Mengapa demikian? Karena di sini dapat kita lihat diperoleh nilai hipotesis nilai Z hitungnya itu lebih kecil dibandingkan Z alfanya. Nah, karena demikian, maka hipotesis ini dapat ditolak karena nilai Z hitungnya ini lebih kecil dibanding dari Z alfa. Sekian penyelesaian soal dari soal tugas mingguan 2, praktikum statistika 2 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Windy Patricia. Saya dari kelompok 20 Praktikum Statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyelesaian dari soal tugas mingguan kedua dari Praktikum Statistika 2.